Halo, selamat siang sahabat Suar. Berjumpa kembali dalam Nongkrong Online STKIP Suar Bangli. Oke, untuk kali ini saya tidak ada di kampus, tidak ada di ruangan seperti biasanya, tapi kali ini saya bertemu dengan salah seorang pemerhati sastra di Kabupaten Tabanan. Beliau adalah Pak Budi. Selamat siang, Om Swastiastu, Selamat siang, Om Swastiastu. Oke, dari backgroundnya beliau adalah seorang guru, seorang pengajar di salah satu SMA swasta di Kabupaten Tabanan. Tapi latar belakang beliau adalah jurusan bahasa Bali ya Pak? Jurusan agama Hindu. Oke, jurusan agama Hindu, tetapi tugas akhirnya beliau mengkaji tentang alih bahasa. Benar? Oke, alih bahasa. Jadi kali ini saya akan mencoba untuk menyanyikan beberapa 1-2 bait yang terdapat dalam sebuah sloka ya Pak? Ya. Sebuah sloka. Jadi setelah itu kita akan membahas khususnya untuk anak muda. Jadi biasanya anak muda apa sih yang dinyanyikan, kadang-kadang maknanya kurang dipahami, tapi kita kali ini akan membahas sebuah makna sloka dari sudut pandang seorang tokoh pemerhati sastra dengan pembahasan yang ringan ya Pak ya, jangan berat-berat ya. Saya kalau berat-berat juga saya nggak paham. Oke. Kali ini saya dipilihkan salah satu bait sloka, bait kekawin. Makasih, bait kekawin Rajani ya Pak? Ya, Wiramanya Rajani. Wiramanya Rajani atau Mandemalong. Ya. Oke, saya akan mencoba sahabat Suar untuk menyanyikan ini. Kurang lebihnya dikoreksi ya Pak ya. Ya. Oke. Baik sahabat Suar, saya akan mencoba untuk menyanyikan satu bait. Setelah itu kita akan mengulas apa makna atau bagaimana kita menjadikan bait ini sebagai sebuah referensi. Yang mulai ya Pak ya? Ya, silakan. Durung puput minokati pengastawan itu sangar ini Siana digelis raris kecawisan itu sang yang siwa anakku Dewa sang Arjuna asing-asing pisarat idewoni subuh tinas terang abi mata asing-asing ane saratang dewa presidio pajang kepangihan panganu grahangku
ada nyen paican bapu ni. Jadu sakti wini besar Sing adolen nyen tu cening jadu sakti rupang bapu senjata. Pasupati sas terakastu Sing adolen pasupati sastra nyentuh dewa. Pangaranya nihan ulati Yan buat adanya nih subuh kalau merah itu cening lurus cingakin itu cening. Satu bait aja dulu ya Pak. Ya. Oke, satu bait. Oke, kita membahasnya per bait atau keseluruhan dari bait ini. Kalau Bapak gimana enaknya? Ya, gimana ya boleh. Kalau Oke. per bait boleh. Per bait ya, Ya. per bait. Hmm. Per baris ya Pak? Per baris boleh. Oke, per baris. Ya, di sini apa namanya, baris pertama adalah stuti miretan tulus sinahuran paramarta siwa. Apa itu Pak maksudnya Pak? Maksudnya ini seorang pertapa ya, Seorang pertapa. yang sedang bertapa dengan gigihnya, dengan dedikasi yang tinggi. Akhirnya beliau itu bertapa dengan sungguh-sungguh. Ya, terus begitu mantapnya tapa beliau, akhirnya berhasil Putra Siwa yang sedang beryoga itu kasihan, langsung memberikan sesuatu. Sama dengan kita itu kalau sudah di pihak pendidik, begitu melihat anaknya yang bersungguh-sungguh dalam mengerjakan soal, melatih diri, hanya guru itu ada rasa iba, rasa bangga untuk memberikan sesuatu meskipun belum diminta. Lihat dari segi keuletannya, itu maksudnya. Jadi itu adalah jadi yang pertama ini diibaratkan seorang pertapa. Seorang pertapa kalau untuk konteks saat ini Ya. kita adalah kampus keguruan, kita bisa dekatkan pertapa tersebut adalah peserta didik. Peserta didik mahasiswa itu yang berfokus karena kekawin ini amat sangat diperuntukkan demi pendidikan, bagaimana tingkahku seorang siswa dalam menempuh suatu pendidikan, pelajaran dan pelatihan. Nah, itu konteks ini sangat terkait gitu ya. Jadi pas ya, ya. pas sekali. Oke, jadi lanjut seperti yang Bapak sampaikan tadi, ini adalah di kondisi apa namanya, diibaratkan pertapa tersebut seperti yang sudah kita andaikan tadi adalah seorang mahasiswa atau peserta didik yang dengan sungguh-sungguh di dalam masa brahmacarinya, Ya. di dalam proses memahami pembelajaran yang dia dapatkan. Ya, betul sekali. Oke, jadi siwa dalam hal ini bisa diibaratkan sebagai seorang pengajar, guru. Nah, jelas siwa itu bergelar juga beliau Sangyang Pramesti Guru, gurunya dunia. Nah, makanya beliau itu bergelar Sangyang Pramesti Guru. Berarti guru di sini kalau kita lihat sekarang di konteks pendidikan adalah apakah dia seorang dosen, apakah seorang asisten, apakah seorang guru. Berarti konteksnya ini memang ke sana arahnya ya.
Berarti sederhananya sahabat Suar, ini adalah sebuah bisa dibuat sebuah pengandaian ya Pak ya. Ya. Ini adalah bercerita tentang seorang pengajar dengan peserta didiknya. Jadi peserta didik dalam kondisi memahami pembelajarannya dengan kesadaran penuh dia mau mempelajari sesuatu yang dia pelajari dan diperhatikan oleh gurunya. Ya, betul. Oke. Anakku wus katon abi matante temun te kabeh. Artinya seorang guru sudah melihat apa yang diinginkan oleh anak didik dengan kecerdasan tinggi, apa cita-citanya sudah dilihat oleh seorang guru. Oh, guru ini amat perhatian, kemudian siswanya dilihat rajin, latihan terus, berarti nanti apa yang dicita-citakan itu otomatis karena berkarma beliau. Yang Siswanya berkarma berkarma ini kan anak didiknya, ya berlatih, berkarma. Nah, seorang berkarma itu pasti berpahala. Nah, seorang guru itu sudah melihat, oh, kalau sudah sungguh-sungguh karmanya, pasti pahalanya bagus. Nah, ini juga berkaitan dengan hukum alam kita. Ya. Ya. Oke. Jadi apa yang dilakukan oleh peserta didik yang sudah diperhatikan oleh gurunya tidak mungkin tidak akan menuai hasil dari proses pembelajaran tersebut. Ya, orang itu kalau tanam padi tidak mungkin ya berhasil dengan jagung, tidak mungkin. Makanya apa yang ditanam itulah yang akan dipetik gitu. Oke. Walaupun rumput liar setelah itu ada ya Pak ya. Nah, kalau rumput liar itu ada kan otomatis itu merupakan penghalang. Ini ria-ria kecil yang perlu disingkirkan kan begitu, demi suksesnya suatu cita-cita. Oke. Gitu. Nanti yang dibahas rumput liar belakangan ya sahabat Suar. Ya. Oke. Hana panganugrahangku cadu sakti winim besar. Apa itu? Nah, kemudian ada sekarang Waranugraha, Paice. Kalau bahasa Indonesia apa itu? Hadiah. Cadu sakti, ini luar biasa ini. Cadu sakti, Prabu sakti, Kriya sakti, Wibu sakti. Inilah anugerah beliau kepada Pertapa Arjuna tadi, ya karena sudah pantas ini antara hadiah seorang guru dengan pahala diterima oleh seorang siswa ini sudah sepadan. Tidak ada istilahnya nego-nego lagi. Tidak usah lagi nanti seorang pendidik minta nilai gitu punya. Otomatis dari kinerja itu yang dilihat pasti nanti gurunya secara objektif nilai. Nah, itu maksudnya. Nah, tapi dalam hal ini karena seorang ksatria itu Arjuna, makanya diberikanlah senjata panah. Karena seorang ksatria itu ingin membunuh musuh-musuhnya itu dalam perangan berupa panah. Dalam hal ini panah itu mana? Mana itulah pikiran. Kekuatan pikiran. Inilah kompetensi keahlian yang harus dimiliki oleh seseorang sebelum terjun yang harus diasah di sekolah atau di kampus. Nah, untuk membunuh musuhnya sekarang apa? Tidak ada lagi Belanda, Jepang, nggak ada. Musuh kita apa? Keterbelakangan, kerakusan. Nah, inilah yang disimpulkan dengan raksasa. Raksasa ini adalah tokoh yang rakus tentang haus, tentang kekayaan dan sebagainya. Itu sebenarnya bukan itu tujuan kita. Itu ya. Oke. Mantap ya. Nah, terakhir Pak, Pasupati Sastra Kastu Pangarania Nihan Wulati. Pasupati, nama senjata itulah Pasupati. Ya, nama senjata itu hadiah Dewa Siwa kepada Arjuna. Dan ini sudah lumrah sekali. Semua orang tahu, umum sifatnya. Nah, kemudian beliau dengan tulus mengasihi Arjuna. Kalau seorang guru mengasihi hadiah, mengasihi semacam motivasi, pasti muridnya itu disuruh lihatlah pemberian saya dengan tulus ini. Kemudian nanti implementasikan
baik dalam sekolah, kampus, ataupun juga di masyarakat. Karena sekarang ya, apalagi sekarang keadaan teknologi semakin canggih gitu, tantangan semakin besar. Inilah panah, inilah pikiran, inilah kompetensi, inilah nanti yang akan ya menghilangkan dari segi segala kegelapan, keterbelakangan, kebodohan, kegagalan, hambatan, gangguan dan sebagainya, HTHG kan gitu, dalam istilah PPKN dan begitu kan. Ya. PPKN, guru bahasa Bali. Oke. Jadi pasupati itu kalau mungkin anak-anak muda menafsirkan yang seperti ini, rasanya Arjuna sedang bertapa kemudian diberikan hadiah kepada Dewa Siwa, itu awang-awang sekali Pak. Sangat imajinatif. Ternyata ketika kita memahami ini dalam konteks kekinian di kehidupan kita, terutama di dalam pendidikan, pasupati itu adalah sebuah kompetensi. Ya, sebuah kompetensi disimpulkan dengan ijazah. Apakah itu akte 4 dan sebagainya. Inilah ijazah ini kan melambangkan seorang secara legalitas sudah punya kompetensi kan begitu. Nah ini yang dikasih kepada seorang siswa atau mahasiswa. Kalau di SMA, di SMK itu berupa ijazah, mungkin rapot. Nah kemudian kalau di perguruan tinggi di STKIP Suar Bangli, nah itu mahasiswanya diresmikan oleh seorang rektor dengan memindahkan toganya itu. Berarti sudah sah secara hukum bahwa ini sudah punya kompetensi lulusan yang siap nanti ya bermasyarakat, menolong dirinya sendiri. Setelah itu baru nanti ya dengan keluarganya dan sebagainya agar tidak terpuruk. Berarti bisa diibaratkan semua siswa dan mahasiswa itu adalah Arjuna ya Pak? Ya, tadi kan sudah Pak bilang Arjuna. Jadi Arjuna yang ada di kampus, Arjuna yang ada di sekolah. Iya, Arjuna itu artinya dari segi harfiah katanya itu pemenang. Ya, pemenang daripada yang namanya perhelatan di dunia ini. Kalau kita sebagai manusia, beliau sebagai maha guru, soalnya apa? Soal kehidupan. Jelas. Apakah itu keterbelakangan, ketidaktahuan. Nah, itulah sebabnya kalau seorang pertapa itu godaannya banyak. Ya. Yang pertama kalau dilihat di sini di Kekawin Penyewaha itu Arjuna itu pertapa digoda oleh 7 bidadari. Mungkin di kampus mungkin darinya banyak. Nah, ini biasanya yang banyak menggoda, yang banyak menimbulkan kegagalan, itu kan. Nah, setelah itu